Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyudi dari kelas PAI 3A. NIM saya 19112508. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang adab kepada Al-Qur'an. Oke. Al-Qur'an memiliki keutamaan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi serta posisinya yang agung, dan berinteraksi dengan Al-Qur'an merupakan kenikmatan, kemuliaan dan keindahan tersendiri. Akan tetapi keindahan bersama Al-Quran tidak akan didapatkan melainkan dengan adab terhadap Al-Quran. Adab artinya kesopanan, akhlak, dan sikap yang baik. Adab terhadap Al-Quran maksudnya adalah akhlak dan sikap baik terhadap Al-Quran. Adapun adab terhadap Al-Quran sebagai berikut. Itu yang pertama, beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, itu membaca Al-Quran. Dengan kita membacanya, dengan kita setiap hari, pokoknya kita jangan sampai Al-Quran itu hanya dibiarkan saja gitu. Yang ketiga itu mempelajari dan mentaburi Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran merupakan ibadah, akan tetapi tujuan utama dari Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan saja tanpa makna. Banyak orang yang salah bersikap dengan ia merasa cukup kita sudah selesai belajar dan membaca Al-Quran, kemudian rajin membacanya, dan tanpa berusaha memahami maknanya, maksud dan tafsirnya. Dan Al-Quran hanya sekedar dendangan merdu yang mereka nikmati tanpa tahu arti. Orang-orang yang salah sikap semacam inilah yang kita khawatirkan kepada mereka akan terkena ancaman Rasulullah terhadap 3 golongan. Yang pertama kali masuk neraka, salah satunya Rasulullah bersabda, wa rajul ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa'ti bihi fa'arrafahu bi ni'amihi fa'arafaha qala fama amilat fiha qala ta'allamtu tul ilma wa 'allamtuhu wa qaratum fika aqra qala kazabta walakinnaka ta'allamtal ilma li qala 'allim wa qara'utal qur'ana li qala huwa qari faqad qila summa mirabihi was fasuhiba ala wajhatal akib al-qira. Dan seorang laki-laki yang belajar ilmu serta mengajarkan dan membaca Al-Quran, maka didatangkanlah kepadanya kenikmatan dan ia pun mengetahuinya. Allah katakan kepadanya. Oke, yang keempat yaitu mengikuti dan melaksanakan Al-Quran. Termasuk adab seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran yang harus diikuti, ketetapan hukum yang harus dilaksanakan. Allah berfirman, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka itulah dia yang bertakwa agar kamu diberi rahmat. Oke, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Caranya itu kita bisa mencintai Al-Quran kalau kita mengenal Al-Quran seperti pesan Al-Quran bagi seorang muslim, memahami isinya dan lain-lain. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti itu, kita memahami isi Al-Quran tersebut, jangan hanya membaca saja. Kita harus memahami ini bagaimana gitu. Ya gitu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang? Itu karena Al-Quran bukanlah sebuah kitab ilmiah seperti kitab-kitab lainnya yang dikenal para ilmuwan. Ia adalah kitab dakwah yang turun berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu pengulangan perintah yang larangannya atau kisah-kisahnya menjadi sangat wajar. Jadi begitu. Bukankah Anda dapat saja mengulang perintah atau kisah
yang sama kepada seorang tertentu, bila Anda mengetahui bahwa dia belum melaksanakan secara sempurna atau menangkap pesan Anda, ini kalau memang benar dugaan adalah Anda bahwa ada pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Begitu. Oke, next. Bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa wudhu? Ada pendapat pertama yang dianut oleh Daud bin Ali, menurutnya boleh memegang mushaf Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak berwudhu atau sedang dalam keadaan haid dan nifas, baik muslim, Yahudi maupun Nasrani. Oke, pendapat kedua menurut satu riwayat dianut oleh Imam Abu Hanifah, pendapat ini membolehkan seorang muslim yang tidak berwudhu untuk memegang Al-Quran. Pendapat ketiga dianut oleh mayoritas ulama, antara lain Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alasan mereka bukan hanya penafsiran ayat di atas, melainkan juga beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama penganut ketiga ini, ada yang membolehkan memegang Al-Quran tanpa wudhu selama tidak dipegang secara langsung. Misalnya dengan alas atau terbungkus gitu. Oke, yang selanjutnya itu apa hukumnya menyimpan Al-Quran di handphone? Menurut saya baik-baik saja. Anda menyimpan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya di dalam handphone untuk memudahkan Anda membacanya, bukan? Di mana dan kapan saja, namun tetap perlu kehati-hatian, jangan sampai terbawa masuk ke kamar kecil karena akan mengurangi penghormatan kita terhadap kitab suci. Oke, selanjutnya, bisakah membaca Al-Quran saat haid? Menurut Daud bin Ali, boleh memegang mushaf Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak berwudu atau sedang dalam keadaan haid dan nifas, baik muslim, Yahudi maupun Nasrani. Pendapat kedua menurut satu riwayat dianut oleh Imam Abu Hanifah, pendapat ini membolehkan seorang muslim yang tidak berwudu untuk memegang Al-Quran. Jadi karena banyaknya pendapat dari para ulama-ulama besar dan para imam-imam besar, dan itu menganut pendapat ketiga ini, Anda membolehkan memegang Al-Quran tanpa wudhu selama tidak dipegang secara langsung, misalnya dengan alas atau terbungkus. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya. Oke. Al-Quran adalah kitab suci yang apabila kita membacanya, maka bacaan itu mengandung nilai ibadah. Meskipun kita tidak memahami artinya, salah satu huruf Al-Quran yang kita baca mendapatkan 10 kali lipat, tentu nilainya akan bertambah kalau kita berusaha memahami maknanya. Jadi begitu. Tanya selanjutnya, bolehkah kita membaca Al-Quran digital dan komputer di HP? Boleh, namun demikian untuk penghormatan terhadap kitab suci akan lebih baik kalau kita dalam keadaan suci dari hadas. Pertanyaan terakhir, membaca Al-Quran dalam posisi tidak menghadap kiblat, tidak sambil duduk dan bersuci, bagaimana? Dalam surah Al-Waqiat ayat 77 sampai 80 terdapat ayat yang artinya sesungguhnya ia benar-benar adalah bacaan sempurna yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sebagaimana ulama memahami ayat tersebut, sebagaimana layangan menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dan keadaan suci, baik dan hadas kecil. Sebagaimana ulama lainnya memahami dan disebut Al-Quran dalam ayat adalah Al-Quran yang terpelihara di Laul Mahfuz, dan dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang disucikan adalah para malaikat. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya hari ini. Saya Nur Wahyudi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.